Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, pemirsa, lonjakan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM tidak dapat dipungkiri berdampak pada program pengentasan stunting karena kesejahteraan pangan berbanding lurus dengan harga komoditas yang dijual di pasaran. Perlu adanya kebijakan pangan yang murah dan terjangkau untuk mengatasi fenomena stunting di tanah air, Pak. Setuju sekali, Gemma, dan juga pemirsa, kita sudah terhubung dengan ahli nutrisi Dr. Tan Shot Yen yang akan coba kita bahas bersama mengenai bagaimana sebaiknya kita mengatur nutrisi kita keseharian dan juga bagaimana dalam jangka panjangnya untuk bisa mengentaskan stunting. Coba kita sapa bersama Dr. Tan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Marvin. Apa kabar? Maaf, saya lagi ada di jalan nih. Ini juga Nggak kelihatan apa-apa. macet banget Jakarta. Jadi walaupun BBM-nya naik, tetap aja jalanannya macet gitu. Tetap betul sekali Dr. Tan, meskipun sudah diterapkan ya. Tapi kita ngomong soal kayak ini ya, meredam banyak teriakan warga nih yang mengatakan bahwa harga pokok naik, kita nggak bisa makan enak. Tadi sebelum ini ada tayangan dari rekan kami Dr. Tan yang berbelanja 50.000, dapatnya cuma proteinnya cuma tahu tempe saja, nggak sampai ke daging ayam begitu ya. Masih ada nggak sih alternatif yang bisa kita pilih untuk memenuhi gizi masyarakat? Silakan. Ya, ini karena kita juga ngebahas sekalian dengan stunting, maka ini adalah bukan cuma kerja 1-2 kementerian, tetapi juga terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan bahkan Kementerian Peranan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KPPPA ya, Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita bicara tentang ketika ibu sedang hamil, ini lebih penting banget. Bayangkan kalau seandainya ibu hamil lalu kemudian masih tetap anemia. Karena tempe tahu saja tidak mungkin mencukupi kebutuhan nutrisi seorang ibu yang sedang hamil. Lalu kemudian bayi ya, bayi yang selalu kita selalu dengung-dengungkan ASI eksklusif sama 6 bulan. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat murah. Apabila bayinya bisa kita kondisikan, anak ini bisa menyusu secara eksklusif pada ibunya, paling tidak selama 6 bulan pertama dalam kehidupan bayi ini dia selamat. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau di luar sana masih ada orang yang mengatakan habis 6 bulan pakai susu formula. Nah, ini yang mengerikan juga ya. Karena setelah usia 6 bulan, maka bayi ini perlu mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah, sekarang tinggal bagaimana seorang keluarga, sebuah keluarga, seorang ibu dan seorang ayah, ini terpapar dengan edukasi. Bagaimana caranya tetap membuat makanan pendamping ASI sendiri di rumah, padat nutrisi, kaya nutrisi, dan kalau bayinya tiba-tiba mogok makan atau mogok menetek, mogok menyusui, itu bukan tiba-tiba larinya kalau gitu kayaknya kita butuh susu formula ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi susu formula itu diberikan sebagai indikasi. Begitu pula MPASI fortifikasi dan kemasan itu sesuai dengan indikasi. Bukan berarti seorang ibu tidak bisa masak di rumah. Kurang lebih seperti itu. Silakan kembali kepada Anda. Oke, Dokter Tan, ini kan kalau ngomong soal protein nih, telur kan lagi naik, Dokter Tan ya, sama ayam juga lagi naik. Nah, untuk substitusi protein sendiri ada nggak sih, Dokter Tan? Sebetulnya telur itu adalah suatu protein hewani yang paling sempurna ya. Paling sempurna. Karena apa? Karena itu asam amino yang paling komplit. Dan telur itu bisa dimasak, bisa dimakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan mereka yang tidak punya kulkas. Jadi telur itu bisa di stok tanpa harus dengan kulkas. Lain halnya dengan hati ayam, lain halnya dengan daging sapi, daging ikan, dan sebagainya. Jadi memang dengan cara demikian, maka situasi kita yang sekarang ini benar-benar kita semua mesti kerja keras. Bagaimana distribusi bahan pangan pokok, terutama dari protein hewani yang justru akan menunjang atau mempercepat pencegahan stunting, itu bisa kita laksanakan. Sekali lagi, protein hewani itu yang terbaik. Oke, Dokter Tan, kita pernah membahas mengenai alternatif telur ayam ya waktu itu ya. Kita pernah membahas mengenai alternatifnya seperti telur bebek, kemudian juga telur puyuh begitu. Boleh dong di-remind lagi kepada kami di sini, karena kan telur ayam memang yang kenaikan signifikan. Tapi masih ada kemudian protein lain yang sebenarnya bisa dijadikan alternatif dengan kandungan gizi yang tidak kalah bagusnya dengan telur ayam. Betul demikian, Dok? Betul, karena selain telur ayam kita punya telur bebek yang justru lemaknya lebih tinggi. Begitu pula dengan telur puyuh. Jadi telur puyuh itu sangat dicintai oleh anak-anak balita ya. Jadi kalau Anda bisa memberikan telur puyuh sebagai snacknya, bahkan sebagai makanan utamanya, kalau dicampur bikin telur puyuh dipindang, bikin telur puyuh dibikin menjadi tusuk sate, itu menyenangkan sekali. Jadi sekali lagi memang kita harus betul-betul prihatin dengan kenaikan begitu banyak bahan makanan di Indonesia.
Oke, Dokter Tan, ini untuk mensiasati agar memenuhi uangnya cukup gitu ya ketika berbelanja. Ada nggak sih rekomendasi apa saja nih bahan-bahan yang untuk dibeli agar gizinya tercukupi begitu? Mungkin sayurnya jenisnya seperti apa, lalu telur seperti apa begitu? Barangkali kita lebih bijak kalau mengatakan apa saja yang mesti kita kurangi. Yang kita mesti kurangi, yang kita mesti kurangi barangkali jajan. Nah ini dia, banyak sekali ibu-ibu yang mengatakan bahwa masak itu sulit, masak itu buang waktu. Tapi kalau kita lihat dari Anda punya jurnalis tadi, Anda punya reporter, jadi kalau dia masak ternyata jauh lebih murah. So kalau Anda beli makanan 50.000 dapatnya apa? Belum lagi yang disebut dengan produk kemasan, ya. Nah karena kita punya segmen pendek, boleh nggak saya sedikit membacakan suatu saya punya pantun ya. Rakyat mestinya jadi produsen, bukan jadi konsumen. Itu sebabnya kita perlu memberlakukan yang disebut sebagai ekonomi sirkuler. Tetapi jika kita diatur oleh pemilik modal, maka kondisi rakyat akan semakin sial. Apalagi rakyat didorong untuk konsumsi hasil industri bukan hasil pangan bumi. Sebab panen dan tangkapan nelayan itu lari ke luar negeri buat orang asing yang sehat dan bisa berbayar lebih. Sementara bangsa kita miskin literasi dan edukasi. Jadi ini penting banget bagaimana masyarakat kita itu mulai menghindari produk kemasan dan mulai lebih banyak memproduksi memproduksi hasil bumi yang akhirnya bisa ditransport dan mendapatkan suatu tempat di hati masyarakat yang sebetulnya murah dan sehat. Nah, itu dia. Dokter Tan, ini kita bicara soal mindset warga itu kan masih menjadi PR ya. Oke, mungkin saat ini kita yang menyaksikan bisa teredukasi, tapi masih ada sekali orang-orang lain yang mindsetnya itu minyak naik, oh nggak bisa goreng, ini naik, oh nggak bisa makan nasi, berarti mahal juga begitu. Padahal masih banyak alternatif lain yang bisa kita lakukan. PR terbesar kita untuk sosialisasi itu apa sih sebenarnya? Ya, sekali lagi, karena yang disebut dengan bombardir yang di luar sana, baik di media sosial, di iklan, itu adalah hal yang sifatnya membuat rakyat kita menjadi konsumtif. Padahal kalau dipikir-pikir, coba kalau misalnya Marvin nih, mau bikin ikan, selain digoreng bisa diapain? Kita punya gulai kepala ikan, kita punya ikan pange kata orang Padang. Ikan bisa dipepes, ikan bisa dibakar dengan daun, ikan bisa dibikin kuah asam, dan itu sama sekali tidak membutuhkan minyak goreng. Betul apa enggak? Nah begitu pula dengan anak. Anak tidak membutuhkan makanan-makanan yang ada di warung. Kalau ibunya itu cukup kreatif membuat makanan sendiri, jauh lebih bergizi dan jauh komposisinya lebih baik. Kembali kepada Marvin. Itu dia. Oke, baik. Nah kalau untuk ikan apa nih dokter yang masih masuk ke budget gitu untuk menyesuaikan dengan gizi? Oh ya, kita punya banyak sekali ikan kembung. Nah, banyak kali mama-mama di luar sana itu terpesona dengan ikan salmon. Nah, karena dianggap ikan salmon itu lebih sehat, omega 3. Oh no, ikan salmon itu impor. Dan kita punya ikan kembung yang omega 3-nya justru jauh lebih tinggi daripada salmon. Nah, yang konyol, ikan kembungnya kalian goreng. Sebab justru kalau digoreng, omega 3-nya berubah menjadi trans fat. Oh, baik. Oke, itu biaya edukasi juga buat jadi ini nih. bahkan lebih hemat, lebih murah kalau ikan kembungnya Anda buat menjadi ikan pepes. Ikan kembungnya bisa dibikin itu loh kayak orang Manado itu kan ikan bakar dibikin ikan tude dibakar. Itu kerennya bukan main gitu loh. Ikan kembung masih bisa dibuat menjadi dibakar pakai sambal dabu-dabu, sambal matah. Itu super enak dan sangat bergizi. Oke, Dok, ada alternatif dari pemerintah ya. Cuma juga mungkin tahu juga bahwa waktu lalu kita dikatakan dari Presiden dan juga beberapa pihak lain mengatakan coba diganti alternatifnya sorghum ataupun juga alternatif lain begitu ya. Kiranya itu bisa tidak menjadi alternatif di waktu yang bisa dikatakan cukup krusial saat ini? Kalau menurut hemat saya, jangan sampai melibatkan proses industri lagi. Sebab biar bagaimanapun juga begitu Anda masuk kepada proses industri, maka Anda akan diatur oleh pemilik modal. Jadi alangkah baiknya kalau masyarakat kita kembali diajarkan untuk mengkonsumsi pangan lokal. Seperti misalnya orang-orang kita yang ada di Indonesia Timur ya, mereka mempunyai yang namanya berbagai macam ubi. Tapi kenyataannya di Sumbawa, lalu kemudian di Pulau Lombok, itu saya menemukan ubi malah dipakai buat makanan ternak. Itu sedihnya bukan main. Padahal orang Jepang, orang Korea itu sama umbi-umbian, itu luar biasa mereka fanatiknya. Begitu pula dengan orang Papua. Di Papua saya melihat orang gengsi makan yang disebut dengan sagu. Padahal mereka punya papeda, mereka punya orang Sulawesi punya kapurung, ya toh. Tapi mereka gengsi, mereka makannya nasi kuning. Jadi ini adalah suatu edukasi yang betul-betul mempunyai
nilai ketahanan pangan nasional, dan kita harus bisa bicara Baik. tentang kebanggaan tentang kuliner bangsa, kebanggaan untuk menjadi orang Indonesia, karena kita punya Setuju. banyak sekali bahan makanan yang justru diincar sama orang asing. Nah, Oke. itu dia. Kalau misalnya di luar sana untuk makan ternak, kok di Jawa dia jadi tiwul tuh untuk ketela ya. Baik, Dokter Tan, terima kasih ahli nutrisi. Dokter Tan Shotgen sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu.